Ya. Shalom sahabat Mesbah 2 pagi. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat dan selalu senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, maka sukacita itu adalah milik kita. Ya, kebahagiaan itu adalah bagian daripada hidup kita. Sebab setiap orang percaya, saya yakin dan percaya, harus memiliki sukacita dan kebahagiaan itu. Ya, meskipun kita tahu ada kesulitan, tantangan yang kita hadapi, ada persoalan-persoalan, pergumulan yang mungkin sangat-sangat pelik, sangat-sangat mungkin kita pikirkan tidak ada jalan keluarnya lagi, tapi kita percaya ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, kita memiliki kebahagiaan yang tiada ternilainya itu. Ya, saudaraku ini berkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur kita sudah masuk di dalam pembacaan hari lepas hari, dan saat ini kita masuk di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Ya, sini ada beberapa bagian. Saya akan mengambil beberapa ayat untuk menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Kita akan membacanya bersaut-sautan, berganti-gantian. Saya ayat yang 3, sahabat Mesbah 2 pagi ayat keempat, ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama-sama. Tetapi aku akan berusaha supaya sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Untuk firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melaksanakan firman Tuhan hari lepas hari. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita memiliki progresi, ya, atau perjalanan iman kita masing-masing, ya. Kita terkadang jatuh bangun di dalam pertumbuhan iman kita, ya. Ada kala
kita sangat begitu bersemangat di dalam membangun iman kita. Ada kala iman kita itu merasa seperti berkobar-kobar di dalam Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, ya, ada saatnya di mana iman kita itu merasa lemah, ya. Ada saatnya di mana iman kita itu seperti tak berdaya, ya. Contohnya, saudara yang diberkati Tuhan, misalnya ketika kita menghadapi pergumulan, ya, ada kalanya iman kita itu merasa kuat sekali menghadapi pergumulan ini, ya, yakin percaya bahwa wah pasti nanti Tuhan akan tolong. Tetapi ada saatnya ketika kita menghadapi pergumulan, kita merasa lemah, ya, kita enggan datang kepada Tuhan, kita malas datang kepada Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, ya. Ada progresinya, ya, saudara yang berkata Tuhan, ada perjalanannya masing-masing, ya. Ya, ibarat menaiki gunung, ya, ada mendaki gunung, ada turun, ada naik dan sebagainya. Itu juga kita alami dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan diberkati firman Tuhan. Pesan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ini adalah bagaimana kita senantiasa harus membangun iman kita di dalam Tuhan, ya. Bagaimana Petrus mengingatkan anak-anaknya atau mengingatkan kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman percaya kita, ya. Di sini sangat jelas sekali, ya. Di ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita lihat di sini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, apa yang dimaksud di sini, saudara yang diberkati Tuhan? Apabila kita mengalami, ya, pertumbuhan di dalam iman kita, dengan jelas firman Tuhan dikatakan bahwa kita berhasil mengenal akan Tuhan kita, ya. Kita artinya benar-benar sungguh datang kepada Tuhan, ya, benar-benar sungguh-sungguh meresponi akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kita enggan bertumbuh di dalam iman percaya kita, dikatakan di sini kita menjadi buta dan picik, ya. Kita nggak menganggap bahwa Tuhan telah menebus kita, ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pilihannya ada pada kita, ya. Apakah hari lepas hari kita mau bertumbuh di dalam iman kita, ataukah kita enggan bertumbuh di dalam iman kita, ya. Ayat 10 juga sangat jelas dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ini juga sangat jelas dikatakan pesan Tuhan bahwa kita harus bersungguh-sungguh. Amin. Ya, kita harus senantiasa bersungguh-sungguh di dalam panggilan dan pilihan kita, ya. Pilihan Tuhan terhadap kita yang telah memilih kita sebagai orang percaya, ya. Dan kita responi, ya, dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus kita responi untuk kita hidup lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, apabila saat-saat ini, apabila hari-hari ini, apabila selama kita hidup kita tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu merupakan suatu kerugian, ya. Itu merupakan suatu kesalahan yang kita lakukan dan harus kita perbaiki. Firman Tuhan, pesan Tuhan, kita harus senantiasa bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, membangun iman kita, membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, ya. Marilah saudaraku yang diberkati Tuhan, kita senantiasa boleh hidup di dalam Tuhan, kita senantiasa boleh membangun, ya, iman kita, ya, kepercayaan kita
hari lepas hari semakin bertumbuh, ya, mengupgrade iman kita, ya, supaya iman kita ini menjadi iman yang mengalami kenaikan, mengalami naik pangkat, naik kelas, ya, sehingga ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan akan mengatakan kepada kita, engkau adalah hamba yang setia. Ya, di sini saudaraku, kita bisa melihat apa saja bukti yang bisa kita rasakan, bukti yang bisa kita lihat, ya, apabila kita mengalami pertumbuhan iman, ya. Kita lihat di sini di ayat 5 sampai yang ke 7, bagaimana seseorang yang bertumbuh di dalam iman itu dibuktikan dengan ciri sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah ada kebajikan, ya, ada kemurahan, ya, di dalam kehidupan orang percaya. Nah, dikatakan di sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepadamu imanmu kebajikan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dimaksudkan dengan kebajikan? Ya, yang dimaksud dengan kebajikan adalah bagaimana kita harus nantiasa hari lepas hari menambah kebaikan kita, ya, menambah kasih kita, ya, baik terhadap diri kita maupun kepada orang lain, ya, sehingga kebajikan kita dapat juga dikecap dan dirasakan oleh orang lain, ya. Artinya apa, saudara yang diberkati Tuhan? Marilah di dalam kehidupan ini kita terus tambahkan kebajikan, ya. Kalau orang lain mengatakannya sebagai amal, ya, sebagai sedekah, ya, kita tambahkan kebajikan kita, ya. Contohnya mungkin ada teman-teman saudara kita seiman, ya, yang saat-saat ini mengalami kesusahan, dan kita pada saat itu juga memiliki kelebihan di dalam materi, ya, kita bisa membantu, kita bisa memperhatikan, ya, kita bisa memberi, ya, sebagai bentuk kasih kita kepada sesama, ya. Hari lepas hari, marilah kita tambah kebajikan kita, kemurahan kita kepada orang lain, ya, kepada siapapun yang boleh kita kenal dan boleh kita tolong. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kebajikan, ciri yang kedua adalah pengetahuan, ya. Di terjemahan lain dikatakan, ya, sebagai berikut, di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita perlu menjadi orang yang berpengetahuan, ya. Banyak yang mengatakan bahwa menjadi orang percaya sudahlah, tidak usah pintar-pintar, ya. Ya, menganggap pengetahuan umum atau pengetahuan di luar Alkitab itu tidak penting. Ya, tetapi saya mau mengatakan bahwa itu penting, saudara yang diberkati Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan yang kita harus miliki, baik itu pengetahuan yang ada dalam Alkitab maupun pengetahuan yang di luar Alkitab, itu juga harus kita miliki supaya itu menjadi bekal di dalam hidup kita. Mengapa? Karena ketika kita mau, ya, belajar, mau memiliki pengetahuan itu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Dengan pengetahuan kita menjadi orang percaya yang pintar, menjadi orang percaya yang berpengetahuan, kita bisa menjadi berkat, menjadi lebih luas lagi jangkauan berkat kita kepada orang lain, ya. Sehingga kita juga dituntut untuk terus belajar, menggali informasi, ya, menggali kebenaran-kebenaran, ya, yang perlu kita ketahui, ya, sebagai bekal di dalam kehidupan kita, ya. Zaman sekarang kemajuan teknologi sudah sangat pesat sekali. Banyak media-media informasi yang bisa kita dapatkan, itu mempermudah kita untuk kita terus memperlengkapi diri kita, ya. Selanjutnya dari pengetahuan kepada penguasaan diri, saudara yang diberkati Tuhan, ya. Bukti orang yang bertumbuh imannya adalah dia mampu menguasai diri hari lepas hari, ya. Ya, artinya diri kita dikontrol, ya, dengan kuasa Roh Kudus, ya.
hidup kita dipimpin oleh kuasa Tuhan, supaya hari lepas hari kita bisa mengendalikan diri kita, baik lidah, baik perkataan, baik hawa nafsu, baik apapun itu, saudaraku ini berkati Tuhan, bisa kita kuasai, bisa kita kendalikan dengan pimpinan kuasa Tuhan. Ya, apabila dulu kita sebelum mengenal Tuhan, kita adalah pribadi yang temperamental, pribadi yang suka marah-marah. Tetapi ketika kita bertumbuh di dalam iman, kita harus bisa menguasai emosi kita, ya, bisa menguasai, mengontrol, ya, temperamental kita, supaya orang lain juga mendapatkan berkat di dalam kehidupan kita, ya, menguasai diri di dalam segala hal, ya. Banyak yang menggoda kita, banyak yang mengecoh kita. Iblis tidak tinggal diam untuk melawan kita. Tetapi apakah kita dapat menguasai diri kita atau tidak? Mintalah pimpinan daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita mau membuka hati kita, membuka diri kita akan kuasa Tuhan, kita bisa mengendalikan diri kita. Amin. Ya, kita dapat mengontrol hidup kita seturut dengan kemauan Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya, yang ketiga tadi adalah penguasaan diri. Nah, yang keempat adalah ada ketekunan, ya. Tekun melakukan segala sesuatu, ya. Tekun di dalam membangun iman kita, ya. Tekun misalnya membaca firman Tuhan setiap hari, ya. Meskipun mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, kita merasa lelah, kita merasa ngantuk. Tetapi apabila kita mau tekun, ya, saya yakin dan percaya ada berkat tersendiri yang kita rasakan. Ya. Tekun mendengarkan lagu-lagu rohani, tekun mendengarkan sabda firman Tuhan, ya. Tekun di dalam membangun iman kita. Itu menjadi pertanyaan di dalam diri kita, apakah itu sudah ada di dalam diri kita atau tidak? Marilah kita membangun hal ini, saudara yang berkati Tuhan, ya. Dari tekun, ciri selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memiliki kesalehan, ya. Apa itu kesalehan, saudara yang berkati Tuhan? Ya, kita berusaha hidup suci, ya, hidup kudus, ya. Maksud saya seperti ini, saudara yang berkati Tuhan, bukan kita adalah pribadi yang 100% kudus, enggak, tetapi kita berusaha hidup di dalam kekudusan Tuhan, ya, menghindari apa yang Tuhan larang, ya, menjauhkan diri dari segala kecemaran, ya. Di dalam Galatia pasal 5 kita sudah jelas mengetahui bahwa lawan daripada buah roh itu adalah hawa nafsu, ya, percabulan, pesta pora, kemabukan dan lain-lain. Kita jauhi itu semua, ya. Apakah kesalehan sudah ada di dalam hidup kita? Mari kita tanya lagi di dalam hidup kita, ya. Mari kita bangun kesalehan kita di dalam Tuhan, supaya hari lepas hari kita bertumbuh di dalam kekudusan, ya. Hari lepas hari kita akan semakin sama sifat kita dengan Kristus Yesus, ya. Dan yang selanjutnya adalah ciri yang selanjutnya adalah, ya, kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang, ya. Ini sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan menjadi berkat bagi diri kita. Bagaimana dia sungguh-sungguh mengetahui bahwa ini loh seharusnya orang percaya bertumbuh, ya. Puncaknya adalah bagaimana orang-orang percaya itu bisa memiliki kasih, ya. Ada banyak ciri yang sudah kita dengarkan, saudara yang diberkati Tuhan. Marilah kita terus berproses di dalam iman percaya kita, ya. Apabila hari-hari ini kita mengalami kelemahan di dalam membangun iman kita, sekali lagi saya pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah datang kepada Tuhan, mintalah pimpinan pada Tuhan, dan kita akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja, ya. Saudaraku, apabila kita membangun iman percaya kita, saya yakin dan percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada sukacita, damai sejahtera, ya, yang Tuhan akan nyatakan kepada kita
Meskipun kita susah, saya yakin dan percaya ketika iman kita bertumbuh, kita bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan yang luar biasa itu di dalam kita. Mari saudaraku, mari kita semangat, mari kita lebih membuka hati kita terhadap Tuhan, membuka diri kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jangan takut, jangan enggan, jangan gentar. Ya, mari kita persiapkan diri kita lawan si iblis dengan iman percaya kita. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Kita akan menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan dan meminta pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Sebelum itu kita akan angkat satu pujian.